Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Acamper tentunya. Nah, di depan gua ini udah kalian lihat beberapa figur yang udah pernah gua review dari The Arch Omega Mon, Figma Saber 2.0, SHF Vegito Limited, dan Tumung Jesmon. Bagi yang belum nonton, silakan lihat di video gua sebelumnya. Nah, kali ini gue nggak akan bahas tentang The Arch, Figma, SHF, atau Tumung. Gue akan bahas tentang pabrikan dari Mega Host. Nih, figurnya itu ini. Penasaran kan dengan isinya? Yuk, kita lihat. 見上げた夜空の星たちの光古の思いにがいがちだ声色あせろことなく届くキラリ瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力ある限り生きてくんだ今日もルームシャンバルズカウンターショックインジェクションショットタキトガンマナイフ Nah, itu tadi cuplikan dari anime One Piece. Di situ ada karakter yang namanya Trafalgar Law, di Law sebenarnya. Nah, saat ini di depan gua ada figur Law dari pabrikan Mega Host, pabrikan resmi. Sengaja belum gue buka karena ini juga gue baru banget beli, jadi sengaja masih ada bubble wrapnya. Gue kasih lihat bener-bener fresh dari gue beli. Nah, untuk membukanya kalian butuh karter atau pen karter supaya rapih bukanya ya. Yuk kita unboxing dulu. Jadi Mega Host ini salah satu pabrikan resmi juga ya, kayak Good Smile Company dan Bandai. Dia punya lisensi juga untuk ngeluarin figur seri One Piece ini. Dia ada beberapa jenis. Yang gua tahu dia ada Law, Zoro, Luffy, Nami, Buah Hancock, Sanji, dan masih banyak lagi. Tapi gue baru belinya yang ini, yang Law. Bungkusnya seperti ini. Sebenarnya sih gue udah pernah beli ya yang Law ini, tapi yang versi KW nya itu sebenarnya sih dia detail udah bagus, cuma dia jelek di kualitasnya. Jadi kalau lu mau ganti part-partnya itu susah. Terakhir itu gue sampai patah. Nah, mungkin gue akan buatin di video tersendiri perbandingan yang versi ori dan KWS nya. Buka yang ini. Dia ada kayak segelnya gitu. Rasa sih beda dengan yang versi KW nya. Maksudnya gini, dia memanjang ke atas. Ini depannya, belakangnya ada contoh pose-posenya, sampingnya seperti ini, bawahnya terus lebih ke serial numbernya. Nah, ini dia Law. Dia punya kekuatan OP Nomi yang membuat dia bisa bikin ruangan yang bisa dia ngapain aja di situ. Ini dia bungkus seperti ini. Dia ada bungkusannya dua. Dia kemasannya mirip seperti Figma dan SHF ya. Di sini dia dapat full bodinya. Kemudian di kemasan satunya dia dapat box. Kalau yang sini dia pakai topi. Di sini kita ada
gantiannya supaya jadi tipe rambut. Ini opsional rambut, kemudian dapat opsional wajahnya 2, sama yang ada di bodinya jadi ada 3, kemudian dapat pedangnya beserta sarung pedangnya, kemudian opsional lengannya, tangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, lumayan banyak. Kita buka dulu dari bodinya. Nah. Oh iya, berasa dia beda sama yang versi KWS yang awal gue beli. Ini yang ori emang rasa dari dipegang aja plastiknya dia udah beda. Nah, ini dia. Bagus banget bukan? Ini pabrikan Megaforce. Gua memang suka ngoleksi figur yang ada artikulasinya biar bisa diganti-ganti posenya, biar nggak bosen tentunya. Kalau dia yang tipe PVC atau resin, dia nggak bisa diganti posenya. Kemasan yang ini. Nah, ini berasa banget bedanya gua dengan yang versi KW nya. Ini detail banget, lebih detail ternyata. Dia dapat opsional wajahnya 2, kemudian rambut mungkin buat ganti supaya nggak pakai topi, dan opsional tangannya dapat 7, lumayan banyak. Dan bahannya emang berasa banget dia beda dengan yang versi KW nya. Ya, dia dapat pedang dan sarung pedangnya. Ini kalau lu penggemar LoL pasti suka juga sama karakter LoL ini. Gue juga suka, makanya gue beli figurnya. Ya, opsional tangannya ada 7. Gue paling suka ketika dia ngulik jurus room. Tuh, kayaknya dewa banget ya, dia bisa ngambil jantung musuhnya. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia guys tampilan dekat dari Megaforce Trafalgar di Low. Nah, boxnya dari kupleran boxnya itu seperti ini nih. Contoh posenya sampingnya seperti ini. Nah, dia ini jenisnya Variable Action Heroes atau disingkat VAH. Nah, nih yang menandakan dia original dalam lambang Toei Animation. Nah, gua kasih lihat dari partnya dulu aja ya. Di sini ada part wajahnya, dapat 2 seperti ini. Ada yang lagi senyum, ada yang lagi kayak cemberut gitu. Yang di terpasang ini yang kayak emoticon marah gitu ya, kayak teriak gitu. Kemudian pedangnya seperti ini, dia detail banget. Nih, detail banget dia pedangnya. Sarung pedangnya seperti ini. Nah, ini pedangnya. Sebentar, belum fokus. Nah, ini pedangnya seperti ini. Pedang andalannya lumayan panjang. Kemudian kita ada opsional buat ganti ke rambut. Kan ini yang pakai topi, bisa yang pakai yang rambutnya.
seperti yang di kardus ini nih. Nah, terus kita dapat opsional lengannya, telapak tangannya, ada yang seperti ini. Nah, kalau yang Mega Host ini dia ukurannya rada besar ya dibanding SHF sama Figma. Dia ukurannya seperti di Arts, rada gede. Nah, gue sukanya nih di jarinya itu ada tulisan tato DEATH, Dead. Nah, keren banget bukan? Kemudian opsional tangan yang selanjutnya, yang ini nih, yang lagi terbuka tangannya. Nah, kelihatannya detailnya itu udah bagus banget dibanding yang gue beli KWS nya. Ini jauh lebih bagus karena gue lagi itu belum cukup uang untuk beli yang orinya, makanya gue beli yang KW nya. Kemudian kita dapat tangan yang sedang menunjuk seperti ini. Ada yang tangan yang kayak bikin ruangannya atau sebut room. Kemudian ada tangan yang buat genggam pedangnya seperti ini. Nah, yang di main bodinya ini dia yang lagi kayak genggam gitu. Nah, ini bodinya, ini dari dekat detail banget dari wajah, badannya, bahkan resleting kancing celananya pun juga lumayan bagus. Ini celana jeansnya, telapak kakinya, telapak sepatu maksud 2. Kemudian belakangnya seperti ini, yang Corazon, yang dia ditolongin oleh Corazon dari Doflamingo, karena dia nato bajunya sama jaketnya Corazon. Bagi penggemar One Piece pasti tahu lah ceritanya. Nah, gue akan ngasih lihat artikulasinya. Kita mulai biasa dari kepala. Dia lehernya lumayan terlihat ya, panjang. Dia seharusnya bisa nunduk. Nah, nunduknya lumayan, bisa dangak. Oh tuh, lumayan kan dangaknya. Nah, lehernya rada panjang. Dan dia bisa berputar. Oh, dia nggak bisa. Sebentar. Oh, dia nggak bisa 360 derajat karena dia ngikut, lehernya ngikut, jadi nggak bisa 360. Dia maksimal tuh segini, 90 derajat ke kiri dan ke kanannya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian badannya, di sini seperti ada ininya, celahnya. Dia bisa nih maju, sebentar, bisa maju badannya seperti ini, bisa ke belakang seperti ini. Nah, udah lumayan oke. Kurang fokus. Nah, selanjutnya untuk lengannya, dari lengan kiri dia bisa, sebentar, gue ngeri patah juga, jadi gue mau pelan-pelan. Nah, tangannya bisa, oh dia lebih dari 90 derajat ya, beda dengan yang SHF sama Figma. Mungkin karena dia ukurannya juga lebih besar, jadi bisa. Tapi dia rada susah buat dikembalikan. Nah, kemudian ke depan seperti ini.
kemudian bisa ke atas seperti ini, bisa ke belakang seperti ini. Nah, kemudian sikutnya bisa seperti ini, kemudian pergelangan tangannya berputar 360 derajat. Nah, yang punya gue yang KWS itu patah di join ini ya nih, pergelangan tangannya patah ketika mau ganti part tangannya, sama di sini nih, makanya gue rada trauma pakai pelan-pelan, takut kejadian yang serupa. Ternyata ini rada lebih kuat dibanding yang KWS. Terus kemudian kita coba tangan kanannya, bisa, gue rada ngeri juga sih sebenarnya, ke atas lebih dari 90 derajat, kemudian ke depan, ke atas, ke belakang, dan dia sendinya itu modelnya beda sendiri ya, jadi harus pelan-pelan. Aku juga rada ngeri. Nah tuh, nah, sikutnya seperti ini. Nah, lumayan tajam. Bentar. Ini. Nah, gue rada ngeri-ngeri juga sih, karena udah pernah patah sebelumnya, jadi gue jadi pengen lebih berhati-hati lagi. Nah, oh dia ada ininya. Nah, jadi ada bagian pundaknya sedikit, jadi kalau mau agak rapat, pundak yang ini dinaikkan dulu nih. Mungkin gue lagi tuh bisa patah karena belum gue naikkan. Nih, kelihatan pundaknya sedikit. Nah, ini jaketnya tuh bisa sedikit terbuka seperti ini. Bagian belakang jaketnya bisa dinaikkan sampai segini, lumayan. Nah, kemudian untuk kakinya, dari kaki kiri dulu, dia bisa ke depan 90 derajat. Kemudian sepatunya ini bisa ke atasin, ke bawahin, dan ini ujung sepatunya juga bisa di ke atasin dan dikembalikan. Oh, ini udah bagus banget ya dibandingin KWS nya. Yang KWS nya dia nggak bisa kayak gini setahu gua. Kemudian lututnya mentok seperti ini, kemudian ke belakangnya perlahan. Nah, seperti ini. Mungkin karena kalingan belakang jaketnya jadi nggak bisa sampai ke belakang sini. Gua rasa sih bro, kalau nggak ada jaketnya bisa sampai mentok ini ke belakang. Kemudian kaki kanannya ini, sepatunya bisa dinaikkan, diturunkan, ujung sepatunya bisa dinaikkan, turunkan, lututnya sama seperti ini, dan bisa ke belakang seperti ini, kalingan jaket. Nah, ini udah bagus ya, udah detail banget, jauh banget dibanding yang versi KWS ya, jauh. Ini bagus banget kualitas plastiknya, jadi gue karena ngeri aja kan udah pernah patah, tapi sebenarnya ini bagus banget, kuat ini plastiknya. Sebentar nih, lehernya rada kurang kembali, terus tengok. Jadi gue udah rada lebih paham cara ini nih. Dan dia ternyata lebih kokoh berdirinya dibanding yang KW nya. Kalau kakinya itu sendinya letoy di lutut, yang KW nya ini enggak,
cuman kurang di. Nah, selanjutnya tentu saja pose-posenya. Yuk kita, maaf jatuh, dia karena nggak ada stand base nya, nggak dapet. Ntar mungkin kalau kalian perlu, dan gue karena kurang pas aja. Nah, yuk kita lihat pose-posenya. Oke guys, itu semua pose-pose dari FHA Trafalgar Law atau Variable Action Heroes. Nah, ini beda banget ya sama versi yang bootlegnya. Ini benar-benar kokoh, kuat. Lu ganti-ganti partnya pun juga kuat, tapi tetap harus hati-hati, pelan-pelan supaya nggak patah juga. Untuk harganya, ini yang versi pertama Trafalgar Law-nya itu di harga kisaran 800.000 sampai 1,1. Nah, pabrikan Megahouse ini ngeluarin yang versi kedua dari Law. Dia kostumnya nggak kayak gini, beda. Di harga 1,1 sampai 1,5. Lumayan mahal. Tapi worth it lah. Dia ini kokoh banget, bahannya juga bagus, plastiknya bagus, dari pabrikan Megahouse. Nah, itu aja yang bisa gue share kalian di video kali ini. Bagi kalian yang ingin gue review sesuatu dari Gunpla atau action figure, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Ya, sekian. Pantengin terus channel gue, channel yang selalu unboxing review terkait Gunpla dan action figure. Sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih.